Selamat pagi, siang, dan sore. Hari ini kami dari kelompok 53 SIMB akan mempresentasikan tentang ujian akhir semester mata kuliah pemrograman basis data dengan dosen pengampu Pak Suwarno STMM. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Alfred dengan NPM 2431027, Andi 2431075, George Brilian Yaputra 2431096, Jovin 2431034, dan Robert Darwis 2431023. Untuk nama sistem atau nama website aplikasi akuntansi kami adalah Cicurup Accounting System, di mana di sini ada gambar dari homepage website kami. Nama saya Dovin dan saya akan membacakan pendahuluan project scope sama solusi. Yang pertama, pendahuluan. Karena perkembangan teknologi saat ini telah memberikan banyak dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor usaha, termasuk dalam bidang akuntansi dan pengelolaan keuangan. Seiring berjalannya waktu, aktivitas transaksi penjualan yang terus meningkat mengakibatkan pencatatan keuangan dan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan secara manual dapat berisiko pada kesalahan karena manusia ataupun human error. Dan oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem akuntansi yang berbasis digital dan terintegrasi untuk membantu proses pencatatan transaksi keuangan perusahaan. Mitra kami usaha dagang Manto Culuk merupakan usaha perorangan yang bergerak di bidang perdagangan, khususnya sebagai penggrosir dan pengecer karung. Nah, usaha ini berlokasi di Kelurahan Taranglimbo Lama di Kecamatan Ceruk Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, dan dimiliki oleh Bapak Hermanto. Dalam kegiatan operasionalnya, usaha dagang Manto Curug melayani penjualan secara tunai dengan produk utama berupa karung yang digunakan untuk kebutuhan sekunder masyarakat. Selanjutnya ada project scope, yang dimana ruang lingkup dari proyek ini adalah merancang aplikasi akuntansi berbasis desktop application dengan memanfaatkan .NET, Entity, Framework Core 8.0, dan Ocelot dengan bahasa pemrograman C# di aplikasi VSC 2022 yang dikombinasikan dengan database PHP MyAdmin dan framework CodeIgniter 3 atau Model View dan Controller. Selanjutnya ada Proposed Solution, di mana aplikasi sistem akuntansi yang mampu diakses dengan user sign in dan login ke halaman. Kemudian, user dapat melakukan input daftar akun dan input jurnal umum, dan sistem dapat mengenerate buku besar dan laporan keuangan berupa laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan secara otomatis sesuai import parameter tanggal user. Fitur tambahan di mana setiap user melakukan insert edit dan delete pada daftar akun ataupun jurnal umum. Aktivitas akan dicatat oleh log aktivitas demi alasan keamanan data transaksi keuangan perusahaan. Selanjutnya saya Andi dengan NPM 2431075 akan menjelaskan database design yaitu ERD. Nah, ini adalah database design yaitu ERD, di mana yang pertama ada user yang terdiri dari ID, password, nama, remember token, dan email. Di mana setelah kita membuat account atau user, kita bisa membuat tipe akun, atau bisa dibilang satu user bisa membuat banyak tipe akun, tetapi satu tipe akun hanya bisa dibuat oleh satu user saja. Oke, di dalam tipe akun kita terdiri dari ID akun, nama akun, golongan tipe akun, saldo awal, dan saldo awal posisinya. Selanjutnya, setelah kita membuat tipe akun, di mana bisa dipakai buat jurnal umum, atau bisa dibilang satu jurnal umum bisa menggunakan banyak tipe akun, atau sebaliknya, di mana satu tipe akun bisa dipakai buat satu transaksi jurnal umum. Nah, dalam jurnal umum ini terdiri dari jurnal umum, ID akun, tanggal, keterangan, debit, dan kredit. Dan ketika kita berinteraksi kepada tipe akun ataupun jurnal umum, keduanya bakal kerekod ke dalam activity log, di mana activity log terdiri dari ID, username, action, record ID, out data, new data, IP address, create ID, sama table name. Di mana kamu bisa bilang satu jurnal umum bisa kerekod banyak ke dalam activity log, dan sebaliknya, di mana activity log bisa merekod banyak transaksi jurnal umum. Di user ini juga bisa melakukan insert, delete, update pada activity log dan jurnal umum.
Selanjutnya saya juga akan menjelaskan mapping data diagram. Nah, ini adalah mapping data diagram, sama seperti tadi ERD, cuman bedanya ini dalam bentuk tabel. Di sini terdiri dari 4 tabel, yaitu yang satu adalah T user, yang kedua T tipe akun, yang ketiga T jurnal umum, dan yang keempat adalah activity log. Di sini yang pertama kita ada di T user, di mana ada primary key, dan primary key ini terhubung ke activity log, di mana dia menjadi foreign key. Dan sama seperti T user dan activity log, tipe akun juga memiliki primary key yang terhubung ke jurnal umum sebagai foreign key. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Physical Database Design atau DDR script. Ini adalah script DDL dari database kami. Nama database-nya adalah DB Akuntansi. Pertama-tama kita akan membuat tabel activity log, yaitu menggunakan kode ini, create table activity log, ID, INT 11.0, user ID, username, action, table name, record, or new, IP address, semuanya nggak boleh kosong. Lalu di sini kita akan memasukkan data-data di bawah ini ke dalam activity log yang berisikan ID, user ID, username, action, table name, record ID, all data, new data, IP address, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membuat tabel jurnal umum. Create table jurnal umum, ID jurnal, ID akun, tanggal, keterangan, debit, kredit, semua nggak boleh kosong. Lalu kita akan memasukkan data di bawah ini yang berisikan ID jurnal, ID akun, tanggal, keterangan, debit, dan kredit ke dalam T jurnal umum. Selanjutnya adalah tabel tipe akun. Create table T tipe akun, ID akun, INT 11.0, nama akun, golongan, saldo awal posisi, semua nggak boleh kosong. Lalu memasukkan data-data di bawah ini ke dalam tipe akun. Data-data di bawah ini berisikan sesuai dengan yang ada di kolom ini, yaitu ID akun, nama akun, golongan, saldo awal, dan saldo awal posisi. Selanjutnya, create table user. Create table T user, ID, nama, email, password, remember token, semua tak boleh kosong. Lalu ini adalah data-data dari user yang pernah memakai aplikasi ini. Data-data tersebut akan dimasukkan ke dalam T user. Lalu ini adalah index for table activity log, yaitu atau table activity log, primary key sebagai ID. Lalu atau table T jurnal umum, primary key, ID jurnal, add key, FK, ID akun, Auto table T tipe akun, primary key, ID akun. Auto table T user, primary key, ID, add quick key, email. Auto increment for table activity log. Auto table activity log modify ID INT 11.0, auto increment 178. Auto table T jurnal umum modify ID jurnal INT 11.0, auto increment 124. Auto table T user modify ID INT 11.0, auto increment 918. Constraint for table T jurnal umum. Auto table T jurnal umum add constraint FK ID akun foreign key, ID akun reference, T tipe akun, ID akun 9 commit. Yang terakhir, saya beserta teman saya, George, akan menjelaskan tentang penerapan microservice dalam aplikasi akuntansi kami. Lalu saya akan menjelaskannya dari sisi PHP. Yang pertama kita inisialisasi dulu link ocelot-nya, lalu kita bikin function get all, kita buka koneksi ke URL-nya, lalu kita bikin dia hasilnya simpan ke dalam satu variabel, kita eksekusi dan tutup, lalu kita ubah hasilnya menjadi PHP. Lalu kita bikin function insert akun di mana semua inputnya kita encode menjadi JavaScript. Lalu kita buka koneksi juga ke API-nya. Kita bikin formnya itu jadi post. Lalu kita isi datanya dengan payload yang tadi input kita. Lalu kita simpan dalam suatu variabel dan bikin header-nya bertipe JSON isinya. Lalu kita eksekusi lagi dan tutup koneksinya bila sudah selesai. Lalu di sini ada update akun. Kita pakai data payload juga sama input tadi. Kita encode, kita ubah menjadi JavaScript. Lalu kita inisialisasi linknya juga. Lalu kita bikin HTTP metodenya menjadi put. Ini data body-nya payload juga. Lalu kita simpan dalam suatu variabel. Kita bikin header-nya juga yang bertipe JSON. Lalu kita eksekusi. Dan kita dapat HTTP code-nya. Ini seperti status. Lalu kita tutup koneksinya. Lalu yang kita kembalikan adalah hasilnya dan statusnya. Lalu ada function delete code, kita inisialisasi dulu, kita buka koneksinya ke URL, lalu kita bikin functionnya ke delete, lalu kita simpan dalam variabel,
kita eksekusi, dan bila selesai kita tutup. Lalu ada function get by ID, kita buka koneksi juga, lalu kita simpan ke dalam suatu variabel, kita eksekusi, lalu tutup bila sudah. Lalu kita kembalikan hasilnya menjadi PHP. Nah, untuk penerapan microservice di aplikasi akuntansi kami pasang di fitur form daftar akun di sini, di mana untuk mengakses page ini kita terlebih dahulu harus membuka API Gateway-nya dulu. Di sini bisa kita lihat ketika saya start HTTP di sini, di mana dia akan membuka port localhost.5043, sehingga form daftar akun ini akan bisa terbuka. Di sini kita lihat ada input untuk nomor akun, nama akun, golongan akun, saldo awal, dan posisi awal mau debit atau kredit. Ini merupakan form untuk kita menginput daftar akun yang nantinya akan kita pakai untuk input jurnal umum nantinya. Di sini ada tombol untuk simpan alias insert, kemudian edit, dan delete. Penerapan microservice-nya terbagi menjadi dua. Yang pertama saya buat di file cicurup ini, di mana yang merupakan API-nya. Pertama saya buat dulu modelnya, alias saya pakai cara scaffolding, di mana di package manager console ini saya mengpaste kode ini. Scaffold db context, di mana servernya itu localhost, karena database-nya itu saya pakai PHP MyAdmin. Terus portnya 3306, ini adalah port untuk XMPP Apache. Kemudian database-nya db akuntansi, user ID-nya root, output model, table-nya ambil dari tabel tipe akun, konteks saya beri nama file db akuntansi konteks, kemudian force. Kemudian otomatis setelah saya mempaste kode tadi di package manager ini, dia akan langsung membuatkan model secara otomatis. Selanjutnya masuk di file controller. Di sini saya membuat controller untuk nantinya bisa dipanggil oleh file API Gateway saya, di mana saya beri nama API.controller dengan nama controller itu akun. Di sini saya mengkoneksikannya dengan database dulu dengan cara di sini file app setting JSON saya melakukan connection string connect ke server localhost port 3306 database db akuntansi, user ID root, passwordnya saya kosongkan karena itu bawaan dari PHP MyAdmin. Di sini bisa dilihat ada database akuntansi saya di sini. Sini ada tabel activity log, tabel jurnal umum, tipe akun, dan user. Di sini yang kepakai adalah hanya tabel tipe akun karena ini hanyalah untuk mengisi form untuk tipe akun. Selanjutnya masuk penjelasan kode controller di sini. Yang pertama ada public is action result, yakni sebuah kelas API untuk mengembalikan kode ke user, baik dia ketika ingin get data, insert, delete, ataupun update. Inilah yang akan mengembalikan data dalam bentuk JSON object. Di sini yang pertama get out untuk mengambil keseluruhan data dari database, di mana var data tipe akun menjadi list, kemudian di return. Dia try ini dulu, kalau misalkan nggak error atau gagal, dia akan mengembalikan keterangan HTTP 500 alias gagal mengambil data. Selanjutnya ada yang kedua, insert. Di sini pakai metode HTTP post, di mana ini seperti yang sudah dijelaskan oleh George. Jadi setiap user melakukan insert di sini, dia akan mengirimkan data dalam bentuk post yang akan dikirimkan ke controller ini lewat API Gateway Ocelot nanti. Di sini public is action result insert from body. From body itu dari data yang data baru yang dikirim oleh user ke Ocelot Gateway. Kemudian dia memanggil kelas dari model tadi, dia add ke akun, kemudian dia save change sehingga data baru akan berhasil di insert. Yang kedua ada HTTP put ID. HTTP put ini hanya digunakan ketika kita ingin mengedit atau mengupdate data. Jadi public is action result update, mengupdate data sesuai dengan primary key alias ID. From body ini data yang dikirimkan dari user. Kemudian var data tipe akun. Pertama ia akan mencari terlebih dahulu apakah ID ini eksis di database PHP MyAdmin kita ini. Kalau ada, nantinya dia akan menjalankan kode di bawah ini dan mengupdate nama akun, golongan, saldo awal, dan saldo awal posisi. Kalau datanya itu tak ada atau null, dia akan mengembalikan keterangan not found. Setelah dia berhasil melakukan update, dia akan men-save database, mereturn message, berhasil update akun. Dan yang terakhir ada HTTP delete ID di sini. Jadi setiap kali user mengklik tombol delete di sini, maka ia akan mengirimkan ID dan perintah delete untuk tipe akun dengan ID tersebut melalui Ocelot Gateway. Kemudian var data db tipe akun mencari ID apakah ID tersebut eksis. Kalau tidak eksis, return not found. Kalau eksis,
remove data tersebut, kemudian save perubahan di database, dan mengembalikan message berhasil delete data tersebut. Nah, selanjutnya setelah file API Cicurup ini saya buat, saya mempublish dulu file ini. Saya bisa publish di sini. Habis publish nanti akan saya hosting lewat IIS, Internet Information Service. Bisa dilihat di sini di site saya sudah mempublish file Cicurup tadi sebagai API, di mana bindingnya saya berikan port 5112 agar bisa dipanggil atau dikenali di Ocelot Gateway nantinya. Selanjutnya masuk ke file Ocelot Gateway, di mana di sini hanya ada satu file yang saya sentuh, yakni Ocelot config just JSON, di mana saya membuat dua rute dengan global configuration. Untuk file Ocelot ini adalah http://localhost 5043. Ini nantinya agar user hanya berinteraksi dengan URL ini, tidak berinteraksi dengan file backend alias file API Cicurup tadi. Di sini ada dua rute yang saya buat. Yang pertama ada rute ketika user ingin melakukan insert ataupun mengambil data alias dengan metode get dan post, maka ia akan memanggil controller API.akun, di mana HTTP dia memanggil port dari memanggil host, localhost, dan port 5112 yang merupakan API yang sudah saya hosting di IIS tadi. Selanjutnya ada rute kedua, di mana rute kedua ini ketika user ingin melakukan update ataupun delete terhadap sebuah tipe akun, ia memerlukan metode put dan delete. Put itu untuk edit dan delete ini untuk menghapus. Downstream path template. Jadi setiap kali user mengklik edit ataupun delete di sini, maka ia akan mengirimkan ID dari tipe akun tersebut untuk dilakukan edit ataupun delete. Kemudian sama seperti tadi, menghubungkan dengan controller yang ada di file IIS Cicurup yang sudah hosting dengan host localhost port 5112. Nah, selanjutnya dikarenakan tadi saya sudah menekan tombol HTTP di sini, bisa dilihat di sini API Gateway-nya sudah mulai berjalan di URL HTTP localhost 5043. Jadi ketika kita buka ini localhost 5043 dan kita panggil nama controller di file yang sudah kita hosting, file API yang sudah kita hosting tadi, bisa dilihat di sini ia sudah memunculkan data-datanya. Jadi ketika saya melakukan insert, delete ataupun update akan muncul di sini. Kita contohkan ketika saya edit yang satu perlengkapan usaha ini 9.000, saya ubah jadi 9.000, saya ubah jadi 900.000. Data akun berhasil diubah. Kita refresh ini. Nah, bisa lihat di sini saldo awalnya juga berubah menjadi 900.000. Dan ketika saya coba menghapus akun perlengkapan usaha ini, data akun berhasil dihapus. Di API Gateway Ocelot ini, ya juga akan ikut dihapus juga. Di sini kita bisa melihat sudah tidak ada ID akun yang 156 dengan nama akun perlengkapan usaha. Jadi rutenya itu kayak dari klien dari user melakukan simpan data, edit ataupun delete data, ia akan dikirim perintah ke Ocelot ini. Ocelot memanggil file lewat host localhost port 5112 untuk memanggil file API ini, dan API inilah yang nantinya akan melakukan comment, insert, delete, update ke database kita dan mengembalikan database ke klien dalam file JSON yang akan ditampilkan di sini. Sekian presentasi dari kami kelompok 5 untuk ujian akhir semester mata kuliah pemrograman basis data. Apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.